Langsung mulai doa dulu terus di absen. Baik, ini waktu sudah menunjukkan 07.25 ya anak-anak. Kita mulai saja dulu, nanti bisa sambil kita tunggu. Absennya nanti akan Ibu absen di penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi. Yang sudah hadir bisa on kamera jika tidak terkendala. Jika ada kendala bisa chat ya. Kendalanya apa? Hidup. Tadi sudah bisa. Nah, Nah, oke, sebelum pembelajaran kita kemarin itu sudah mengenai cermin cekung. Sekarang kita masuk ke cermin cembung. berdoa selesai. Oke, nanti kalau ini yang berada presensi, silahkan Mohon maaf, ya. kita belum berdoa. Mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya. Berdoa dicukupkan. Oke, pembelajaran kita kemarin itu sudah di cermin cekung. Pada hari ini, pagi hari ini, kita masuk ke cermin cembung. Nah, untuk aturan pembelajarannya, itu anak-anak diharapkan dapat hadir tepat waktu, kemudian tetap berpakaian sopan, ya, bisa wajib on kamera, jika ada kendala bisa lapor, bisa via chat atau bisa on mic-nya, dan menonaktifkan mic ketika guru sedang menjelaskan. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan sebelumnya mengenai cermin cekung? Oke. Kemarin cermin cekung itu apa aja? Cermin cekung, Julian. Apa yang kamu ingat mengenai pembelajaran kemarin mengenai cermin cekung? Oke. eh Yaitu jam cekung, Cermin cekung, yaitu yaitu cermin Oke. Apa yang penting nanti yang diingat kemarin apa aja mengenai cermin cekung? lanjut ke Alfi Syandana Purwantoro. hmm, Algazio bisa membantu Julian? Apa yang diingat mengenai cermin cekung kemarin? Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantunya berbentuk Alfi cekung. Syandana. Ya, contohnya itu apa, Julian? Sen- Ya. contohnya Yang Alfa. melengkung ke dalam, yang yaitu melengkung ke contohnya dalam. sendok. Ya, sifat bayangannya gimana, Marela? Sifat bayangan cermin cekung. Lanjut ke Ansel. Ayla bisa membantu? Sifat bayangan di cermin cekung. Anissa. Halo, Ayla? Belum hadir. Iya, Bu. Sifat dari cermin cekung kemarin bagaimana? Bentar. Sifat cermin cekung. Belum hadir. Oke, Ibu bantu ingatkan kembali ya. Di sifat cermin cekung, dia itu adalah positif atau konvergen. Ketika semakin dekat benda, jarak benda dengan cermin, maka bayangannya akan semakin besar. Kalau di depan cermin, dia itu sifatnya nyata. Kalau di belakang cermin, sifatnya maya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai cermin cembung atau kebalikannya dari cermin cekung.
Nah, bisa diingatkan kembali ya, ketika kalian berangkat sekolah, diantar pakai motor atau mobil, itu kan ada, di kendaraan kan ada spionnya. Nah, spion itu kenapa eh, di kaca spion yang kecil, kita bisa melihat bus atau truk yang sangat besar di belakang kita? Kenapa bisa? Ya. Lanjut. Hilal Zaidan Minanto. Lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini itu melalui kajian literatur, murid dapat membedakan sifat bayangan pada cermin cembung dan cermin cekung secara tepat. Tuh. Dengan manfaatnya yaitu dapat mengaplikasikan konsepnya cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Beda. Alurnya seperti kemarin, ini diskusi LKM, kemudian presentasi dan post-test. Jadi pada Penilaiannya juga sama, kognitif, sikap, dan keterampilan. Nah, kita masuk ke materi, yaitu di cermin cembung. Kalau cermin cekung itu kan kemarin Baik, Pak. cermin menghadapnya kan ke dalam. Ini ya, cermin cekung menghadapnya seperti ini. Nah, sekarang yang di cermin Fatimah Azhara. cembung, kebalikannya dari cermin cekung. Dia ini adalah cermin yang permukaan bidang pemantulnya berbentuk cembung atau melengkungnya keluar. Kalau kemarin seperti inilah, sekarang itu yang kebalikannya. Seperti itu. Kemudian, cermin cembung ini dia sifatnya adalah negatif atau menyebarkan sinar, divergen. Kalau kemarin cermin cekung dia ini sifatnya positif, yaitu dia mengumpulkan sinar atau konvergen. Positif itu dia fokusnya di depan cermin. Nah, sementara sekarang yang cermin cembung dia negatif itu fokusnya di belakang cermin. Gitu. Cermin cembung selalu membentuk bayangan yang diperkecil, maya dan diperkecil. Kalau maya pasangannya dengan apa? Keisha. Maya pasangannya dengan tegak atau terbalik sifat di cermin. Keisha. Amsyar bisa membantu? Kalau Maya pasangannya dengan tegak atau terbalik. Maya itu Bentar. tegak atau terbalik? Sepertinya terbalik, Bu. Sepertinya terbalik. Kalau Maul, Ade Maulana, kalau Maya pasangannya tegak atau terbalik? Kemarin kalau Maya pasangannya tegak atau terbalik? Titi adalah Mumtaz Sakina. Oke, pasangannya kalau Maya itu dia adalah tegak. Maya tegak, nah di cermin cembung ini dia diperkecil. Karena benda itu selalu di ruang 4. Depan cermin ini dia adalah ruang 4. Kenapa tadi ruang 4 ada di depan? Karena fokusnya ada di belakang. Fokusnya negatif. Ya, fokusnya negatif, ruangan bendanya itu dari belakang cermin 1, kemudian 2, 3, dan 4-nya adalah yang di depan cermin. Kalau cekung kan kemarin kebalikannya ya, dari depan dulu baru ke belakang cermin. Nah sekarang kalau yang cembung itu depan cermin adalah ruang 4. Oh, Nah cermin cembung,
simulasinya seperti ini. Dah, Bentar, Jadi yang kita bagian lanjut ke ini dulu. Sinar istimewa pada cermin cembung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Lurus, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kenapa seolah-olah? Karena ini tadi ya, dia ini sifatnya adalah menyebarkan sinar. Jadi ada seolah-olahnya. Nah, seolah-olah dari titik fokus. Titik-titik ke titik fokus, kemudian diteruskan ke sana lurus. Sinar yang kedua mirip, sama, cuma arahnya dari atas. Kemudian ke titik fokus, baru ke sumbu utama. Kalau tadi dari sumbu utama, kemudian ke titik fokus ke atas. Sinar yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, mirip. Ini bisa memakai salah satunya aja. Kemudian, sinar yang ketiga itu sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan ke R atau 2 kali F, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Jadi dari R arahnya adalah memantul ke sana lagi. Gitu, lurus. Nah, kalau digambarkan menjadi satu, itu seperti ini. Ini bisa menggunakan tadi sinar satu atau sinar duanya, karena sama aja ya, tinggal arahnya. Kalau sinar yang pertama itu kan dari sumbu utama, kemudian titik ke titik fokus. Atau bisa dari titik fokus ke sumbu utama. Dan sinar yang ketiganya itu adalah yang melalui kelengkungan atau dari jari-jari, dari R-nya. Seperti itu. Bayangannya di ruang 1, benda di ruang 4. Kemarin dalil apa namanya? Lintang? Kemarin mengenai jumlah di ruang benda, ruang bayangan. Seperti apa kemarin dalilnya? Lintang? Mendengar suara saya? atau juga Kalau nggak bisa on mic, bisa di chat. Bang ya. Oke, lanjut. Untuk aturan pembelajaran hari ini, Realtaf bisa membantu. Seperti apa kemarin dalilnya mengenai ruang benda dan ruang bayangan? kemudian tetap berpakaian sopan dan wajib on kamera jika ada kendala lapor ke guru. Selanjutnya mengaktifkan mic ketika guru sedang menjelaskan materi. Alivia Zafira bisa membantu. Bagaimana kemarin mengenai ruang benda dan ruang bayangan? Ruang Ruang benda dan benda ruang ditambah bayangan. ruang bayangan sama dengan 5. Ya, benar. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini karena ruang bendanya selalu di depan cermin, selalu di ruang 4, makanya dia bayangannya juga selalu di ruang 1. Cembung, cermin cembung hanya memiliki satu sifat bayangan. Kalau di belakang cermin jadinya apa? Maya, tegak, dan diperkecil. Oke, kita simulasikan untuk Kala hadir. ini adalah lab virtualnya. Apa yang melintas di benak Anda? Pernah menggunakan pet sebelumnya dengan Bu Laila atau kelas 7? Oke, sebentar, Nur. Kala nggak respon ya.
Rafandre, oke. Sebuah gelombang energi berbentuk elektromagnetik. Ya, cahaya itu termasuk gelombang ya, guys. Nah, kira-kira apa saja sifat cahaya yang kalian ketahui? Oke, sebentar. Oke, merambat lurus. Apa lagi? Selain merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening. Oke, lanjut. Apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, diuraikan. Oke, lanjut. Jadi sifat-sifat cahaya ada banyak ya. Yang pertama ada merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Nah, contohnya ketika Oke, sembari kita menunggu ini ya masih loading untuk simulasi sinarnya, penggambaran sinarnya. masuk dapat dibiarkan. Kemudian cahaya juga dapat diuraikan. Soalnya ketika terjadi pelangi, kan pelangi banyak tuh. Termasuk sifat cahaya dapat Bisa scan ini ya barcode-nya untuk LKM-nya. Ini dikerjakan individu. Nanti kita kerjain bersama nggak apa-apa. Udah bisa di-scan? kan bawah. Ya, lanjut ya. Atau bisa juga saya kirim di chat. Enggak, lanjut ya. Soalnya di buku juga ada ya. Nah, ini salah satu contoh dari pemakluan. Ada pemakluan teratur sama pemakluan baur. Kira-kira dari dua gambar ini apa perbedaannya? Link worksheet-nya. Ada yang mau berkomentar? Arah pantulannya gimana? Itu ya untuk linknya. Ya, arah pemantulannya bisa dilihat ya. Kalau teratur, ya sudut sinar datang itu sama dengan sudut sinar mantul, jadi teratur. Dan dia permukaan. Ya udah bisa rata. dibuka. Nah, sedangkan pemantulan baur dia Ini ya. sinarnya acak ya. Untuk orientasi masalahnya. Bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi, murid dapat menjelaskan sifat bayangan pada cermin data. Kemudian melalui tayangan video, murid dapat memahami proses pembentukan bayangan pada cermin dan melalui pengerjaan Alpha-Gen. Murid dapat menjelaskan sifat Seperti ini tampilan LKM-nya. Bisa diisi nama lengkapnya, nomor absen dan kelas. Kemudian untuk orientasi masalahnya ini. Nah, ketika di tikungan tajam dekat sekolah itu sering terjadi hampir tabrakan karena pengendara tidak dapat melihat kendaraan dari arah berlawanan. Warga berencana memasang cermin cembung untuk membantu pengendara melihat kondisi jalan. Namun, sebagian warga masih ragu karena belum memahami bagaimana
bayangan yang dihasilkan oleh cermin tersebut. Warga juga perlu mengetahui apakah cermin cembung benar-benar dapat memperluas pandangan dan membantu meningkatkan keselamatan di tikungan. Oke, bisa dituliskan rumusan masalahnya. Arin, kira-kira rumusan masalahnya dari permasalahan tersebut. Apa pertanyaan yang muncul di benak Arin? Halo Arin, dengar suara saya? Ada yang betul Kak, belum join semua ini. Apa pertanyaan yang muncul dari permasalahan mengenai tikungan tajam tadi? Nadine Kiana, Bercermin, kira-kira cermin data sifat pertanyaan apa yang muncul di benak kalian apa dari permasalahan tadi? di besar, ya, sama besar. Kemudian selain itu, Ini ya, bisa diambil dari kalimat dari ini. atas juga. Apakah cermin cembung benar-benar dapat memperluas pandangan dan membantu meningkatkan keselamatan di tikungan? Gitu ya, bentuknya adalah kalimat tanya. Kalau rumusan masalah itu bentuknya adalah kalimat tanya. Bisa juga pertanyaan lain boleh. Yang penting mengenai permasalahan yang di tikungan tajam ini. Selanjutnya, ini ada eksperimen sederhana. Bisa ambil sendok yang ada di rumah. Kemudian, amati bayangan yang terjadi pada bagian luar sendok. Kalau yang kemarin itu bagian depan, sekarang yang bagian belakangnya. Bisa diamati bayangannya seperti apa, ukuran bayangannya, ya apakah diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Posisinya, dia tegak atau terbalik, kemudian bentuk bayangannya, maya atau nyata. Allah, cuma cerminnya ada banyak. Siapa di sini yang pernah ke sana? Belum pernah semua ini. Oke, sudah? Sampai eksperimennya sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mana? Sebelum kita lanjut ke perhitungannya. Nah, kita kemudian buat aja. Cuma dikit aja kok ini ya, dikerjakannya secara individu. Boleh diskusi dengan kelompok yang kemarin. Yang penting setiap anak itu mengirim live worksheet-nya ini. Nah, kita melakukan buka baik ini bisa menggunakan rumus ini. Jadi, N ini adalah jumlah bayangan. Itu bisa dicari dengan menggunakan rumus 360 derajat dibagi alfa. Jawabannya kira-kira apa yang dari eksperimen sendok ini? Elsia bisa membantu? Ukuran bayangannya. Kamu sudah mencoba? Ada yang sudah mencoba untuk yang sendok ini? Elsia, halo? Mendengar suara saya, Elsia? Elsia absen 8. Dengan 0 juga 360 derajat ke alfanya modelnya angka gradil. Jadi kalau ngerjain yang dikerjain dulu yang 300 Atau Hafiz, Muhammad Hafiz. Jawabannya apa? Dari ukuran bayangan ini di lensa cembung. Dia diperbesar atau diperkecil atau sama besar? Makanya ini ada dua cermin datar membentuk sudut 90
derajat satu sama lain. Ryan, Dua beda tersebut. hasil pengamatan dari sendok ini tadi yang cembung. Berarti yang kita Ukuran bayangannya apa, posisi bayangannya seperti apa, bentuknya maya atau nyata. nya. Yuk, Jadi sudut atau dari Amsyar, Olivia, Marilla, siapa yang bisa membantu menjawab? Algazio, Keisha, Ayla, Lintang, El Ryan, Arin, Altaf, Farah Fauzia. Ya Bu, kenapa Bu? Ini dari sendok yang cembung, yang bagian belakang, itu bayangannya seperti apa? Dia diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Diperkecil. Kemudian posisi bayangannya Tegak. tegak. Bentuk bayangannya Maya. maya ya, karena dia di belakang cermin. Jadi di cermin cembung itu tadi dia hanya satu sifat bayangan aja, diperkecil, tegak, maya. Karena ada di belakang cermin, fokusnya itu negatif. Untuk perhitungannya itu sama. Hanya saja depannya sini fokusnya itu nanti dia bernilai negatif. Kalau untuk perbesaran dan lain sebagainya itu sama. Dikasih mutlak kemarin karena tadi fokusnya tadi dia bernilai negatif. Kalau fokusnya negatif, SI atau jarak bayangan ke cermin juga dia nilainya negatif. Oke, mari kita ya. kerjakan dari soal berikut. Apabila diketahui benda diletakkan 5 cm di depan cermin cembung. 5 cm ini sebagai apa? F, S, atau S aksennya? Lanjut ya. Jarak benda berarti Nah, setelah yang SO atau S-nya. Di sini, berarti yang di sini itu 5. Kemudian untuk mengumpulkan cahaya. Nah, contohnya itu ketika kalau menggunakan sendok. Sendok itu yang dengan titik fokusnya adalah negatif 5. Sini fokusnya adalah negatif 5. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan yang terbentuk. ya dipastikan cermin dokter gigi dan teleskop refraktor. Ini berarti tetap menggunakan bawahnya adalah Ini ada min 5, min 5. Tetap menggunakan 5. 5 bagi min 5 itu ada kotak minus 1. Minus 1 dikurangi minus 1. Jadinya minus 1 sama minus 1 minus 2. min atau S1-nya, SI-nya berarti 5 bagi minus 2. Minus 2,5. Perbesarannya ini 2,5 dibagi jarak benarnya tadi adalah 5. 2,5 bagi 5 berapa, Lintang? berarti cermin ke itu ada 2,5 dibagi 5. 0,5 atau setengahnya. Berarti bentuk bayangannya seperti apa? Sifat bayangannya. Perbesarannya 0,5. Jarak bayangannya negatif di belakang cermin. Fokusnya tadi 5.
Jarak bayangannya ini 2,5. Berarti dia letaknya di ruang berapa, Keisha? Nih, Letak bayangan ada di ruang berapa, Keisha? di ruang kalau mesti ada benda di ruang satu, maka bayangan yang muncul itu akan ada di ruang 4. Nah, Ade Maulana, dari soal ini bayangan ada di ruang berapa? Ketika fokusnya 5, jarak bayangannya 2,5. Fokusnya -5, jarak bayangan -2,5. Berarti bayangan ada di ruang ada di ruang 4. Raska. Nah, kalau udah di ruang 4, Julian, karena dia harus bayangan ada di ruang berapa, Julian? bayangannya di ruang Apa tadi, Bu? karena Ada di ruang 1. Ya, di ruang 1, maka sifat bayangannya apa? ruang Eh, itu bayangan yang terbentuk. Mm-mm. nyata atau tidak. Benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Sifat bayangannya, dia bayangan di belakang cermin. Berarti maya atau nyata kalau di belakang cermin? Maya. Maya. Kemudian, Maya. kalau maya pasangannya tegak atau terbalik? Pastiin berarti di Tadi itu tegak nggak sih? Ya, betul, tegak. Kemudian, tadi perbesarannya ini 0,5, berarti diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Ya, diperkecil. Seperti itu. ya kan sebuah soal nilai worksheet di mana kalian akan menentukan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Oke, aku kasih waktu 3 menit ya buat menulis. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada yang mau ditanyakan, materinya bisa ditulis terlebih dahulu. Ini sampai 7.10 cukup nggak? Atau 7.15 ya? Bisa ditulis dulu. Kalau saat satu yang saat ini sudah, saya ganti. Oh iya, tambahan ya. Kalau dari sifatnya Maya, dia pasti tegak, guys.
Oke, yang ini udah di next ya. Ya, Bu. Oh, belum.
Baca ini. Ya, ini udah selesai. Yang belum Sudah, bisa, Bu. oh belum. Dikit, dikit lagi, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Dikit lagi, Bu. Sebentar, Bu. Ini ada kayak di mana pas polisi pergi ke dokter. Kemudian dia melihat dokternya memakai cermin kecil bertangkai ke dalam mulutnya. Nah, setelah dilihat giginya menjadi sangat besar. Padahal kalau dia pakai Sudah? cermin di rumah, dia bayangannya sangat besar. Nah, bisa coba dari masalah dari bacaan Kalau ini, sudah kita coba ke lihat contoh latihan soalnya. pertanyaan apa yang ada di pikiran kalian di dalam live worksheet yang udah ibu Oke ya, share. next ke contoh latihan soal. Nanti ini juga latihan soalnya ditulis. Benda dengan setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung dengan jari-jari kelengkungannya adalah 80 cm. Bila jarak benda 60 cm, maka tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangannya. Benda setinggi 10 cm. Berarti yang diketahui apa? H atau tadi tinggi bendanya hanya adalah 10 cm. Di depan cermin cembung, jari-jari kelengkungannya 80. Jari-jari kelengkungan sama dengan apa, Farzan? Jari-jari kelengkungan 80 cm ini R. apa? Ya, R. Kalau R-nya 80 berarti F-nya berapa? Ayla, kalau R-nya 80, F-nya berarti berapa? Oke, setelah itu Al-Ghazio. R-nya 80 berarti fokusnya berapa? Ini ya, F-nya adalah setengah dari R. 40 cm karena dia di belakang cermin, sifatnya adalah negatif. Nah, bila jarak bendanya 60 berarti S. S-nya ini karena di depan berarti masih positif. Tentukan letak bayangan. Berarti S aksen. konsep Ini ya S adalah letak bayangannya. M itu perbesaran bayangan. Tinggi bayangan adalah H aksennya. sudah bisa masuk semua kan? Kita Kemudian mari kita cari jarak bayangan. Rumusnya adalah setengah, mohon maaf. 1/F, F-nya negatif, sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Tadi yang sudah diketahui adalah fokus dan jarak benda. Dimasukkan, fokusnya -40, jaraknya 60, yang ditanyakan adalah jarak bayangan. Maka
jarak bayangan ini adalah seperfokus, 1/-40 dikurangi 1 per jarak bendanya, 1/60. Maka 1 per S aksen sama dengan, ini disamakan penyebutnya, 40 sama 60 menggunakan 120. 120 dibagi 40 dapat 3, jadinya -3. 120 bagi 60, 2 -2. -3, berarti hasilnya -5. 1 per S aksen sama dengan -5/120. S aksennya 120 dibagi -5, jadinya -24 cm. Kemudian di perbesarannya, ini kenapa tadi S aksennya negatif? Karena dia ada di ruang 1. Dia ada di belakang cermin. Kemudian ke perbesarannya, S aksen dibagi S, dimutlakkan. Karena S aksennya adalah negatif. Negatif 24 dibagi 64. 0,4. Kan dibagi sama-sama dibagi 6. Ini dapat 4, atas dapat 4, bawah dapat 10. 0,4 kalinya. Kalau perbesaran itu nilainya dia selalu positif. Bisa juga menggunakan yang H aksen per H. Ya, ini untuk mencari tinggi bayangan. Perbesarannya sudah ketemu, H aksennya itu dicari, dan hanya atau tinggi bendanya sudah diketahui. Perbesarannya 0,4, H aksennya dicari, per hanya atau tinggi bendanya adalah 10. Maka H aksen perbesaran dikalikan dengan tinggi benda. 0,4 dikalikan 10, 4 cm. Seperti itu. Dia kan awalnya atau tinggi benda awalnya adalah 10, tinggi bayangannya 4. Dilihat dari perbesaran dan tinggi bayangannya, ini dia diperkecil. Maya tegak diperkecil. Oke, bisa ditulis yang ini, yang latihan soalnya. Jangan lupa sebelum dikirim di screenshot. Oke, ini di screenshot dulu aja ya, yang contoh soal sama pembahasannya. Nanti kalau udah meetnya udah selesai bisa ditulis. Kita ke bagian kesimpulan. Oke, ini juga di screenshot. Masuk ke kesimpulan. Jadi di cermin cembung itu dia memiliki 3 sinar istimewa. Untuk membentuk bayangannya bisa menggunakan 2 sinar istimewa saja. Ya, bisa salah 2 dari ketiga sinar ini. Pertemuan titik-titiknya atau pertemuan garis putus-putusnya itu adalah letak bayangannya. Di cermin cembung, ini ruang bendanya adalah di ruang 4, selalu di ruang 4. Ruang bayangan selalu di ruang 1, karena fokusnya dia negatif. Kenapa fokusnya negatif? Dia ini sifatnya menyebarkan sinar. Menyebarkan sinar, kemudian tadi di sinar istimewa,
kata kuncinya adalah yang membedakan dia itu dengan cermin cekung dia seolah-olah ada seolah-olahnya itu dia cermin cembung. Ruang bendanya, ruang satu itu di belakang, satu, dua, tiga itu di belakang cermin. Sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Ini untuk persamaannya, ini juga bisa di screenshot dulu. Fokusnya dia negatif karena berada di belakang cermin. Nanti jarak bayangannya juga dia bernilai negatif. M-nya ini selalu di bawah 1 karena diperkecil. Nah, ini perbedaannya ya. Ketika cermin cekung, dia ini eh, letak bendanya berubah, maka sifatnya juga akan berubah. Menggunakan kedua-duanya antara cermin cekung dan cermin cembung menggunakan dalil esbah. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kemudian kalau di cermin cekung, semakin dekat benda dengan cermin, maka dia sifat bayangannya adalah semakin diperbesar. Kalau di cermin cembung, sifatnya dia hanya satu, selalu maya, tegak, diperkecil. Benda ada di ruang 4 dan bayangan selalu di ruang 1. Oke, contoh penerapannya di cermin cekung ini ada kaca spion, kemudian cermin tikungan, kemudian juga lampu penerangan jalan. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Oke, Bu. Nggak ada, Bu. oke, kalau tidak ada, untuk penugasannya bisa dikerjakan di soalnya ada di buku Mandiri, halaman 201, nomor 18, 19, 20, dan 21. Ditulis soal dan penyelesaiannya, nanti di-scan, kemudian di-upload ke Google Drive. Linknya akan saya bagikan ke grup kelas ya. Halaman 201, soal nomor 18, 19, 20, 21. Ditulis, soalnya itu kan pendek-pendek. Atau langsung jawabannya aja. Soal, kemudian penyelesaiannya. Ya. Di-upload ke Google Drive. Maksimal hari Jumat malam ya, malam Sabtu. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka pembelajarannya akan Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini saya absen dulu ya. Yang
Sebentar. Absen. Ade Maulana hadir? Hadir. Ayla Gendis? Hadir, Bu. Aisyah Khaira? Aisyah Khaira? Alivia Zafira? Hadir, Bu. Amjad Zia El Rayyan? Hadir. Aryo Mahameru? Masih DP ini ya? Bizagi Andika? Elsa Rafikina? Hadir, Bu. Fabio? Fabio Adigiandra? Farah Fauzia? Farah Fauzia? Tadi kayaknya ada. Oh, halo Farah, ada ya? Julian Ramdan? Hadir. Oke. Keandra Aska? Keandra belum nggak hadir. Keisha Afsin? Ya hadir. Kemudian Lintang Ruby? Hadir, Bu. Oke. Marella Maritza? Hadir, Bu. Muhammad Al-Ghazio? Hadir, Bu. Muhammad Amsyar? Hadir. Muhammad Farzan? Hadir. Muhammad Hafiz? Hafiz. Hadir. Ya. Nadine Kiana? Hadir, Bu. Naura Harfi ini DP, masih DP. Kiana juga masih DP. Fatir Nur Maheswara? Fatir. Enggak ya. Oh, ini juga DP ya. Raina? Hadir, Bu. Raisa? DP juga ya. Rai Altaf? Tadi itu ada ya. Ada. Raska? Raska Muhammad. Hadir, Tadi. Bu. Oke. Rusyaida Katrin? DP juga ya? Hadir, Bu. Oh, oke, hadir. Kemudian Sofia Aulia, Hadir, Bu. Syifa Nur Aziza, Syifa, nggak hadir. Talita Kanza, Violin, ini Depit, Zia, Oke, dan selesai ya. oke. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau dari Ibu terdapat salah kata. Ditunggu ya, itu penugasannya. Nanti linknya saya kirimkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.